Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Libel Podcast, kembali lagi hadir bersama Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan kali ini kita hadirkan kembali anak-anak cerdas dari berbagai sisi, dan ini salah satunya anak-anak yang saya angkat ini. Kecerdasannya, kalau dalam kecerdasan majemuk ini masuk kepada kecerdasan kinestetik mungkin ya, atau kecerdasan seni ya. Oke, jadi kita langsung saja. Ini di sebelah kanan saya, sebelah sini kanan nih. Sebelah kanan saya ini adalah Yosa. Yang sebelah kanan saya itu Yosa Jessica. Ya, selamat datang Yosa. Iya Pak. Sehat ya? Sehat Bapak. Oke, dan sudah selesai belajar ya hari Sudah. ini. Oke, yang kemudian dari sebelah kiri saya ini Muhammad Asli Firdaus Asli. Salam kenal. Ya. Dan sama, ini juga sudah selesai belajar ya? Ya sudah Pak. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, anak ini dua-duanya adalah punya kecerdasan. Dari 9 kecerdasan ini, beliau punya keunggulan. Apa sih sebetulnya yang Anda geluti sekarang itu, Yosa? Dance Bapak. Dance. Sama kan dengan Sama. Anda? Dan ini dua-duanya satu grup ya? Iya satu grup. Namanya apa grupnya? Pasli Bells. Pasli Bell. Bells. Oke. Sejak kapan Pasli Bell ini berdiri di SMA Negeri 15 Kota Bandung? Siapa yang mau jawab? Terserah. Gantian aja. Yosa? Pasli. Oh, kalau modern dance-nya itu kayaknya belum terlalu lama. Soalnya Pasli Bells itu dulunya itu kayak perhimpunan anak seni 15. Jadi dulunya itu kayak lebih ke kabaret, Pak. Jadi kayak modern dance-nya itu kayak masih kayak masih tahun 2000-an gitu. Ya, masih baru-baru kesini Iya. ya. Dan ini menjadi menjadi passion anak-anak muda sekarang. Iya, benar. Dan ini sudah menjadi ekstrakurikuler ya? Iya, Di ekstrakurikuler. SMA. Hari apa latihannya? Kalau biasanya kita tuh udah ada latihan rutin bagi modern dance itu di hari Selasa, Pak. Hari Selasa jam berapa? Hari Selasa setelah pulang sekolah. Dan itu rutin selalu ada? Rutin, hari Selasa rutin. Oke. Sekarang ke Yosa. Yosa, Anda sejak kapan bergabung dengan Pasli Bell? Sejak aku masuk kelas 10 Bapak. Oh, jadi Anda sudah tertarik ke Pasli Bell ketika ngelihat ada ini diperkenalkan oleh kakak-kakak tingkatnya, ada ekstrakurikuler, Anda langsung tertarik? Iya, sebenarnya dari sebelum masuk SMA juga sempat tahu di 15 itu ada modern dance. Jadi minat masuk juga. Jadi itu Termasuk- yang menjadi motivasi Anda untuk masuk ke SMA 15 ya? Iya, sebagiannya itu. Jadi ngefek juga ya, ekstrakurikuler itu bisa narik Iya. minat siswa ya. Anda dulu SMP-nya dari mana? SMP 26 Bapak. 26, dan tinggal di sekitar sini. Iya. Dan Anda sudah tahu dan mengenal di SMA Negeri 15 ada ekstrakurikuler ya. Iya. Dan memang sejak SMP Anda sudah memang banyak kegiatan di dance gitu. Kalau dulu waktu SMP masih suka aja Bapak, terus ya sebagai hobi aja sama temen iseng-iseng. Cuman belum yang terlalu fokus. Kalau sekarang baru join Fokus, ke ya. eskul. Oke, sekarang Leslie, panggilannya apa kamu? Asli, Pak. Asli. 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 Kalau kamu Iya, Pak. sejak kapan itu bergabung di Pasli Bell? Sama, semenjak masuk ke sekolah 15 ini, aku ikut Pasli Bells, ikut modern dance-nya gitu. Terus kamu tertarik juga sejak awal masuk itu sudah langsung tertarik? Iya, langsung. Saat masa pengenalan lingkungan sekolah kan ada demo ekskul online itu loh, yang di Zoom kan ada videonya tuh. Ternyata ada modern dance-nya di sini. Oh. Aku cari kontak personnya, langsung daftar. Langsung daftar ya. Dan sejak SMP kamu udah? Kalau SMP sama kayak Yosa, kayak cuman hobi aja gitu. Oh, tapi sudah ada hobi ke situ ya? Iya. Tapi belum tersalurkan dengan serius di, Iya, benar. di SMP. Betul, Pak. Jangan Anda juga tertarik ke SMA Negeri 15 karena ada modern dance ini? Satunya Enggak, awalnya aku nggak tahu kalau di sini ada modern dance. Aku ke sini tuh kayak
ke 15 tuh kayak pasrah aja gitu, soalnya nggak tahu mau kemana lagi. Dan yang terdekat dari rumah itu SMA 15. Alhamdulillah juga kepilih di bisa masuk di SMA 15 juga gitu. Oh, jadi emang SMP-nya di mana? SMP 26 Pak. Nah, rumah dekat sini. Rumah daerah sini ya dekat. Dan sudah zonasi waktu itu ya? Iya betul. Ya udah, zonasi mah nggak ada pilihan kan? Iya. Semua di sini. Baik, ini informasi Anda ini sudah menjuarai beberapa event ya, turnamen. Alhamdulillah, dan Pak. yang di tingkatnya luar biasa juga coba ceritakan juara apa saja yang pernah Anda raih tuh? Waktu itu tuh yang event Good Day se-Jawa Barat. Itu juara 2 se-Jawa Barat. Juara dua se-Jawa Barat ya. Tapi juara dalam satu region gitu. Jadi di Good Day itu ada 3 region. Nah kita SMA 15 tuh masuk ke region kedua. Nah di region kedua itu kita juara 1. Nah kalau diakumulasikan semuanya kita tuh juara 2 satu Jawa Barat. Oke, dan itu prestasi Anda ketika di SMA Negeri 15 masuk di Paslibel ya? Iya betul Pak. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi ya yang kegiatan itu dance juga dan Pernah kita masuk ini final di Maranatha Got Talent. Maranatha Got Talent itu. Masuk final. Masuk final. Oke. Dan sampai saat ini kegiatan Anda masih terus action, ada latihan masih rutin ya? Masih Pak, untuk latihan itu pasti rutin kan, ekskul harus ada latihan rutinnya gitu. Kalau misalnya ekskul nggak ada latihan rutinnya, nanti bakal di off kan oleh sekolah kan. Nah, kalau misalnya ekskul itu modern dance ini tuh latihannya itu bukan semena-mena buat lomba doang gitu, tapi buat mengasah juga gitu kepercayaan diri atau enggak biar gerakannya semakin kompak satu sama lain gitu. Ya, itu kalau ngedance gitu. Gerakannya itu nyiptain sendiri atau niru sama gerakan yang lain? Biasanya pelatih kita yang bikin atau enggak emang kebetulan kan pelatih kita tuh alumni ya Pak. Nah waktu zaman mereka juga udah ada gerakan-gerakannya. Ada sebagian tuh dalam satu koreo gitu kan campuran beberapa lagu. Bisa aja salah satu lagunya tuh ngegunain koreo lama dari alumni itu juga. Sisanya dibuatin sama pelatihnya. Oke. Terus dari dance itu kalau dilombakan itu yang dinilai apanya tuh yang selain karena koreo biasanya ekspresi muka. Kalau ekspresi muka itu kan biar nge-feel gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin kalau kita nonton orang yang menari di depan gitu tanpa ekspresi gitu, kayak dilihat juga udah bosen gitu Pak. Nah sedangkan kalau misalnya ada orang yang menari dengan ekspresi yang sesuai dengan tema koreo tersebut, orang-orang tuh betah untuk menontonnya gitu. Ya. Ini apakah menjadi jalur pilihan hidup Anda ke depan menjadi seorang dancer atau bagaimana nih? Silakan Anda dulu. Cita-cita Anda apakah memang dancer ke sana tuh ujungnya akhirnya ke sana itu apakah berkarir terus di situ sehingga lanjut terus begitu atau gimana? Sebenarnya nggak field dancer juga sih Pak. Kalau aku emang nanti kuliah aku mau ngambil jurusan tata rias. Nah tapi selain itu juga ya aku mau dance juga, tapi dance itu bukan yang utamanya gitu Pak. Ya jadi sebagai itu instrumen ya yang komplementer atau tambahan ya. Iya. Kalau Anda gimana? Kalau di perkuliahan nanti mungkin masuknya ke ilmu komunikasi. Nah sedangkan si dance ini tuh aku tuh terinspirasi dari alumni gitu. Alumni juga kayak udah lulus dari sekolah SMA itu bukan kayak udah nggak ada apa-apa lagi, tapi mereka tuh dapat job untuk menjadi penari latar belakang gitu, atau enggak bisa aja gitu kita direkrut menjadi penari profesional di sebuah agensi gitu. Itu kalau jadi penari profesional dapat duit gede itu enggak? Tentunya dapat Pak. Dapat ya? Dapat. Dan di luaran ada orang yang jadi profesinya dancer dan bisa hidup layak begitu? Ada? Betul ada. Banyak influencer yang dari TikTok, YouTube gitu yang sering membuat dance tutorial atau tentang dia membuat sebuah koreo yang baru gitu di-upload gitu. Jadi mereka juga kan dapat uang dari sebuah sosial media juga gitu. Oh gitu ya. Dan sekarang mah apapun bisa dijual ya. Betul. Lewat media sosial. Anda punya Instagram? Punya Bapak. Anda punya? Punya Pak. Berapa followernya? Instagram Anda?
1000 sekian. 1000. Anda? Aku 600 Pak. Terus isinya apa? Dance semua di itu? Koreo yang Anda buat di Instagram? Kalau di Instagram aku nggak ngeposting di feeds-nya itu loh, nggak. Tapi aku biasanya sharingnya tuh di Instagram Story. Iya, jadi kalau misalnya aku habis latihan nih atau habis lomba atau apa, aku share pengalaman aku itu di Instastory itu. Apa bedanya kalau di story dengan di laman itu? Bedanya apa? Kalau di Instastory mungkin banyak yang lebih ngeliat gitu loh Pak. Kalau misalnya di laman gitu kan sering nggak ke scroll gitu. Kalau Instastory pasti dilihat. Nah, tapi kekurangan Instastory itu cuman bisa 24 jam. Kecuali kalau misalnya kita meng-highlight likes Instastory-nya itu, jadi semua orang bisa lihat apa aktivitas yang aku lakuin gitu. Oh gitu ya. Ini Betul. kan bersosial media juga harus udah ada ilmunya kan? Dan itu menjadi pekerjaan anak-anak muda sekarang. Betul. Dan tentunya kalau berhasil itu bisa ngasilin uang ya. Ya. Baik. Ini orang tua gimana? Dukung Anda atau gimana? Dukung sih Pak, kalau orang tua. Dukung ya. Dah, gimana dengan Anda? Kalau orang tua aku kayak apa ya? Dukung tapi kayak ya udah gitu, ikut-ikutan aja gitu. Asal gak ngeganggu sekolah yang paling utama. Iya. Oke. Nah, sekarang di itu koreo itu kan macam-macam gerakannya ya. Tuh. Itu punya arti-arti tersendiri atau tidak tuh? Siapa yang bisa jawab deh? Kayak Yosa. Ada beberapa koreo kita ada alurnya gitu dari awal. Kayak untuk kemarin kan kita ikut Piala Gubernur. Nah itu tuh tema dari sananya tuh tentang merdeka pandemi. Nah di situ koreo kita tuh konsep awalnya tentang awal-awal pandemi, dimana orang-orang kan banyak yang stres ya Pak sama awal pandemi itu. Terus COVID berkeliaran. Kita juga nunjuk salah satu orang buat kesannya jadi virusnya. Terus nanti tuh di pertengahan si orang yang jadi virus ini bakal ditarik. Terus jadi kita tuh berganti temanya tuh di situ tuh udah September 2022 ya. 2022 di situ tuh udah bebas pandemi lah Pak. Jadi udah ada mulai ceritanya. Iya. Betul. Oh itu ada cerita dan ceritanya kalau kita nih nonton koreo sebuah dance ya. Kalau ingin tahu ceritanya isinya apa, di mana dapatnya? Biasanya kalau misalnya orang-orang yang tertarik sama persenian itu langsung nangkep Pak apa yang akan disampaikan gitu. Ini pernah terjadi gitu kayak orang-orang kayak yang emang minatnya ke dance gitu tahu gitu oh ini apa. Dan biasanya kalau misalnya ada sebuah koreo yang salah gitu kelihatan sama orang yang suka ngedance itu. Sedangkan kalau untuk kaum awam gitu palingan harus dijelaskan atau enggak harus ada satu inti yang menjelaskan banget gitu apa yang ingin kita sampaikan dalam dance itu. Mungkin bisa jadi dari properti atau kostum juga ya ngegambarin betul. Pak si temanya apa alurnya. Berarti kalau begitu supaya itu dimengerti ya oleh penonton ini maksudnya apa? Iya. Berarti harus ada narasinya dibuat ya. Betul. Dan itu Anda buat narasinya tidak? Tergantung dengan apa yang mau kita buat itu. Kalau misalnya lombanya ditemakan nih kayak sebuah temanya misalnya tema sebuah negaranya misalnya Brazil nih Pak. Nah kita tuh harus menggambarkan di Brazil tuh lagunya seperti apa. Nah itu kan tahu gitu ada narasinya gitu di Brazil teh kayak sepak bola atau enggak kayak Identiknya dengan apa? Iya betul. Ya berarti kalau begitu kan ada narasinya ya. Yeah. Dan bisa kalau orang yang nonton itu kadang-kadang kalau bukan ahlinya kan nggak ngerti. Yeah. Berarti bisa baca narasinya. Dan itu berarti kalau begitu bisa jadi karya tulis juga dong. Bisa ya. Jadi bisa terbit buku juga ya. Nah sekarang begini, Anda sudah berapa kali ngedance, berapa koreo yang sudah dibawakan? Yang ditampilkan atau selama ini Anda dari kelas 10, 11, 12 itu kan lumayan panjang. cukup. Berapa? Ada 30? Enggak. Kita tuh pertama kali tampil saat merayakan sebuah ulang tahun sekolah 15 ini. Ada di channel YouTube-nya itu di Libel Festival kan. Itu pertama kali kita tampil secara online. Lalu pas tampil offline waktu gradu lulusan kelulusannya. kakak kelas di atas kita. Ya, lalu kita ikut lomba Maranatha itu tampilnya berkali-kali Pak. Kita tuh jadi tim supporter basket SMA lain. Jadi kita tampil berkali-kali kalau misalnya
mereka ada tanding basket nih, kita tampil, tanding basket kita tampil. Nah lalu kita masuk ke semifinal buat dance-nya sendiri dan masuk final juga. Itu udah berapa tuh? Udah 6 ya? Berarti Kayaknya. ada 10, 20 ada nggak? Belum, terus ada good day. sih pokoknya. Ya Kita kayaknya. kan showcase juga. Oh iya betul. Kehitung. Kayaknya udah lebih dari hitungan jari tangan. Oke. Kayaknya kalau ditulis jadi buku bisa deh, dicampur dengan gambar-gambar kan. Oh iya. Jadi artinya Anda itu begitu keluar lulus, selain ada videonya juga ada karya tulisnya disimpan di perpustakaan dan beri ISBN. Harus tuh. Kira-kira bisa enggak dituliskan? Kan keroyokan banyak orang. Nanti nggak kumpul-kumpulin fotonya ini, foto ini artinya ini, artinya ini, artinya ini, koreo ini artinya ini. Hanya ngasih sekilas ada itu. Mungkin sampai nanti 60 halaman. 60 halaman. Nah, kan banyak pesertanya. Iya. Nanti ngeditnya bareng-bareng. Itu jadi cetak karya dari Paslibel. Jadi punya literasinya juga ada kan. Sesuai dengan program sekolah harus ada literasi. Jadi orang tidak menganggap bahwa yang dancer itu nggak suka baca atau kekurangan informasi atau wawasannya tidak luas gitu. Tapi seorang dance itu wawasannya luas kan. Kalau dia mau bikin koreo Afrika berarti dia harus searching literate Afrika kan. Iya. Oke, sekarang kaitannya dengan kostum. Kostum. Pernah nggak ada yang ngebully kostum Anda? Ketika tampil ada yang ngebully kostum Anda, pernah nggak? Kalau kostum kayaknya, kalau misalnya kita tampil, misalnya di acara Maranatha nih. Di Enggak. YouTube, di Instagram. Oh, kalau di YouTube Untuk kostum Kostum sendiri enggak sih Pak. Kostum Nggak enggak. ada. Iya. Biasanya kan ada netizen yang Iya, wah, pasti. ini kalau ada yang kostum aneh gitu di kurang dikit nih. Kan pernah ada ya? Belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Ya. Semoga enggak. Iya. Tapi kalau yang sudah terkena mah Pasti. nggak akan ada yang mulus dari semua pujian belaka, nggak pasti ada yang ini. Iya. Dan itu harus siap dihadapi oleh Anda ya. Baik, kemudian belajar Anda tidak terganggu kan? Alhamdulillah. Enggak sih Pak. Enggak ya? Tapi waktu itu kita pernah kayak terganggu gitu pas masih awal-awal masuk semester ini. Kan kita tuh ikutan lomba Maranatha, terus ada lomba Good Day, kita tuh kebanyakan di-spend gitu, Pak. Oh, di Iya. Terus itu Tapi kan awal sekolah full day juga, jadi kita masih belum bisa ngebiasain jadwal buat bagi waktu Iya. latihan, belajar gitu-gitu, belum terlalu terbiasa sih Pak. Oke, Anda sekarang udah di ujung nih kan, 12 ya? Kelas 12. Bentar lagi, paling Anda beberapa bulan lagi udah, aduh, kehilangan dancer nih saya di sini biasanya. Nah, apakah Anda setelah lulus nanti kuliah tetap mau ngedance? Mau. Tetap Tetap. pasti Oke, dan itu sudah menjadi hobi yang tidak bisa ditinggalkan ya. passion hidup. Oke, ada niat ya Anda itu bahwa apa yang Anda ini dijual kan orang lain mah bikin di YouTube, bikin di Instagram, sengaja bikin gerakan upload. Apa Anda nggak melakukan itu? Ada Pak. Kita sebelumnya juga awal project sebelum yang waktu Libel Festival kita udah bikin video. Di situ kita upload di YouTube kita. Oh, ada YouTube untuk Iya. Paslibel. Ya, itu masih sama kakak kelas kita. Terus sekarang juga kita lagi latihan rutin buat nyiapin project juga buat diupload di YouTube. 3 angkatan, kelas 12, 11 sama 10. Oke, keren sekali. Tapi YouTube sekolah harusnya dikembangin juga dong. Iya. Bagi-bagi dong itu ya Buat kontennya. videonya, iya. Iya. Baik, itu anak-anak ngobrol-ngobrol sekarang ya. Jadi ini sengaja saya Anda undang di sini untuk mengapresiasi bahwa kecerdasan itu bukan hanya dilihat dari akademis saja. Iya. Jadi apa yang Anda miliki dan Anda yang lakukan itu salah satu kecerdasan. Jadi Anda termasuk anak-anak cerdas gitu. Ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada siswa. Jadi yang diapresiasi itu bukan hanya kecerdasan akademik saja, tapi kecerdasan ini kalau menurut saya kan gerakan itu koreo itu kinestetik. Dan di dalamnya ada seni juga, ada kan ya. Nah, kan ada musik di situ kan, ada kekompakan dan sebagainya lah. Itu jadi bagian dari kecerdasan dan itu menjadi
skill Anda dan Anda bisa hidup di bidang itu. Nah, satu lagi nih sebelum lulus, saya kan punya program nih, bukan saya ya, kami semua di SMA Negeri 15. Dan program ini tidak dimiliki oleh semua sekolah. Apa kira-kira yang Anda ingat? Investasi. Oke, investasi di pasar modal. Saya ingin sudut pandang dari seorang dancer. Menurut Anda investasi di pasar modal saham itu bagaimana? Asli dulu dia. Kalau kata aku, kita bisa investasi itu apa ya? Dari kita tuh kayak misalnya bikin video nih, meskipun videonya itu belum terlalu terkenal, mungkin suatu saat nanti jadi terkenal dan videonya bertambah dan kita dapat AdSense itu dari YouTube dan ya dapat uang, atau enggak kita tuh mengajarkan koreo kepada, misalnya ada suatu komunitas yang membutuhkan koreo baru dan kita mengajarkan koreo tersebut, dan komunitas tersebut kan biasanya harus membayar koreografernya nih. Nah, bisa kan mendapatkan uang dari situ dan kita investasikan gitu. Jadi masih bisa terhubung gitu. Diinvestasikan di pasar apa? Jadi saya sambungin ini. Program yang sedang digalakan di SMA Negeri 15 itu yang berbeda dengan sekolah lain. Salah satunya yang setiap pagi kita kerjakan. Sholat duha. Yang non muslim di hanggar, di aula untuk doa bersama. Nah, yang muslim kan duha. Selain itu ada program yang itu juga se-Indonesia yang tahunnya cuma 0,03%. Dan kita sedang garap di SMA Negeri 15, yaitu program investasi saham di pasar modal. Pasar apa, Pak? Pasar modal. Modal. Di BEJ Bursa Efek Jakarta. Nah, sekarang kan bisa pakai gadget ini, Anda bisa jual beli saham. Nah, nanti kalau Anda nanti dapat uang dari hasil dance, jangan lupa simpan uangnya di saham. Biar apa? Anda kerja, duit juga bekerja. Nah, apakah Anda sudah mengetahui program itu? Jasa? Aku baru pernah dengar aja sih Pak, tapi belum yang terlalu ngerti. Oke, Anda? Sama Pak, dan mungkin kalau misalnya lebih dikasih tahu arahannya mungkin bisa tertarik gitu. Oke. Nanti tanggal 12 akan ada acara dengan Stockbit Sekuritas dari Jakarta, datang ke sini. Saya undang. Oke, sekolah mengundang, dan kalau Anda ingin tahu, Anda bisa hadir. Dan Anda sebentar lagi keluar. Kalau Anda nggak tahu ilmu ini, sayang. Buat apa sekolah di 15 tapi programnya nggak ngerti? Rugi dong. Betul. Ya, padahal itu ilmu. Dan ilmu ini, kata orang Sunda, mual berat memawa. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu, nggak akan berat kita bawa kemana-mana. Bahkan ilmu itu akan jadi solusi ketika kita punya masalah. Nah, oke, jangan sampai tertinggal. Anda udah punya KTP? Sudah pasti. Anda sudah pasti. Dan sudah itu Anda bisa daftar sekuritas karena syaratnya KTP. Harus pakai KTP kayak apa itu? Sertifikasi gitu atau apa, Pak? KTP, kartu tanda penduduk. Oh iya. Sudah punya kan? Udah. Ada. Ya, nanti Anda kan tinggal dipoto itunya, kemudian selfie dengan KTP terus dikirim, nanti diverifikasi. Oh iya, verifikasi. Nah, terus Anda sudah punya rekening? Belum Pak. Pribadi? Paling orang tua saya bikinin atas nama saya, tapi belum dipegang secara pribadi sih Pak. Nah, sekarang udah bisa karena Anda udah punya KTP 17 tahun, udah bisa pribadi. Ya. Oke, dan itu program yang harus kita kembangkan bersama, dan ini artinya kalau Anda sudah memahami ilmu itu, setelah keluar Anda bisa pakai kapan saja, nggak dipakai pun nggak jadi masalah, tapi Anda sudah punya. Suatu saat Anda membutuhkan, Anda sudah tinggal running aja. Begitu, biasa ada pesan-pesan untuk teman-teman, kepada teman-teman seklub Anda atau kepada teman-teman dimanapun berada, pesan Anda apa nih sebagai pelajar?
Kalau untuk teman-teman modern dance saya, tetap semangat latihan, apalagi yang masih kelas 10-11 masih punya banyak kesempatan. Yang junior ya. Ya buat ikut event banyak, sering-sering latihan aja. Oke. Silakan. Kalau dari aku buat teman-teman modern dance tetap semangat, tetap solid gitu. Meskipun emang keras, nggak sekeras itu sih, tetap semangat aja. Nah terus bagi teman-teman anak 15 atau sekolahnya gitu ya, tetap dukung kita gitu. Minimal kalau misalnya kita mengupload video, kalian like. Kalau misalnya di SMN 15-nya diupload itu, jangan lupa subscribe juga Libels 21 gitu. Oke. Dan kalau boleh, bisa nggak proyeknya ada yang dipublish juga di di YouTube juga? Libels. Bisa Pak, soalnya kan masih banyak waktu, terus masih banyak koreo-koreo yang ini, terus kita juga punya project sama siapa? Sama PPL juga ada. Oh ada ya? Ada. Bagus lah. Bisa diupload. Terus terakhir nih saya bisa nggak Anda bikin koreo yang ciri khas Anda karyanya dan ciptaan Anda sebelum Anda keluar nih? Jadi bukan orang lain, tapi Anda yang nyiptain koreonya, yang isi ceritanya, kemudian tujuannya dan konsepnya Anda yang bisa nggak? Kalau untuk biasanya itu kan durasinya tuh antara 2 menit atau 3-4 menit. Kalau untuk fullnya, koreo gerakannya aku belum terlalu bisa full sih Pak. Tapi mungkin kalau untuk konsep kayak menyambung ke kostum, ke make up, ekspresi itu udah mulai bisa pikir. Kalau untuk gerakannya masih perlu bantuan. Oke. Oh ada nge-make, kalau selama ini nge-make up sama siapa? Dari kita sendiri. Jadi biasanya untuk ada base gitu kan Pak, foundation gitu-gitu itu biasanya masing-masing. Tapi kalau untuk make up mata yang disamain biasanya bisa sama aku, bisa sama Syafira. Di sekolah atau di rumah? Biasanya kita ini ngadain, tergantung Pak. Kalau untuk Maranatha waktu itu kita dispen, kita make up dulu di sekolah, baru kita berangkat. Tapi kalau misalnya selain itu biasanya kita janjian di rumah siapa, kita make up di sana. Betul. Saya mau kasih informasi kepada Anda. Saya siapin ruang makeover di sebelah sana itu. Di mana Pak? Ada ruangan bekas komite, ada ruangan komite di ujung kegiatan siswa di sana. Di ujung gitu. Bangunan yang paling ujung sana. Belakang IT. Nah, di situ saya sedang renov itu jadi tempat fasilitas kegiatan siswa, salah satunya ruang untuk makeover. Jadi sudah didesain interiornya, kemudian ada ruang workshop untuk makeover rambut juga. Ya silakan itu Anda gunakan ya. Itu fasilitas untuk Anda. Walaupun Anda mau keluar, tapi kan untuk adik-adik kelas ya. Saya berharap itu semuanya produktif digunakan ya. Termasuk ini podcast. Anda juga boleh bikin podcast sendiri. Hostnya siapa? Konsep memperkenalkan, misalkan Anda punya konsep baru dalam koreo nih, kemudian mau memperkenalkan konsep itu, Anda pakai aja ruangan podcast ini. Boleh. Izin ke Pak Paturi, ini kemudian ke Pak Surya. Jadi jangan dibiarkan bulukan gitu ya. Bulukan. Jadi saya hanya mengundang Anda saja, mensupport, memberikan ide, gagasan. Selanjutnya silahkan Anda. Iya. Dan Anda boleh di sini gunakan untuk misalkan ada khusus untuk anak pas libel hari apa. Hanya sekedar ngobrol juga nggak jadi masalah. Begitu. Itu saja mungkin obrolan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Yosa. Kemudian Asley, terima kasih atas kesempatannya. Karena saya mengganggu waktu Anda pulang ya. Tapi saya undang dulu ke sini dan Anda sudah kemarin janjiin hari apa di cancel ya? Betul, hari Jumat. Dan tadi saya hampir lupa itu karena tadi ada rapat. Kalau Anda nggak WA tadi jam 12 WA-nya pas saya buka, inget lah. Dan harus saya penuhi kalau udah janji. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga di rumah dan saya doakan semoga Anda sukses ya. Amin. Berkarir di mana saja, mau di dancer atau di
bidang yang apapun, yang penting halal, kemudian Anda bisa betul-betul berkarya secara profesional di situ dan bisa menghidupi kehidupan Anda di muka bumi ini. Dan jangan lupa doa setiap harinya. Iya, berdoa. Saya tanya terakhir nih ya. Iya, Pak. Muslim kan? Iya. Anda Muslim? Ya. Sholat 5 waktu full time dah? Full time? Tapi kadang subuh agak kesiangan Bapak. No problem, namanya juga belajar. Upayakan full time Iya. supaya berkahnya terus ngalir. Iya. Jadi dancernya ngalir semuanya. Full time? Iya. Duha tiap hari? Duha kalau misalnya, maaf ya Bapak Ibu guru, kalau misalnya kita nggak ada tugas yang mendesak, kita bisa duha. Kalau misalnya banyak tugas nih harus dikerjain sekolah, nah duhanya biasanya nggak sampai 12 tapi duha gitu. Oke, no problem. Yang penting kita belajar dulu lah. Yang penting action dulu ya. Iya Pak. Nah, nanti kan Anda akan seiring dengan kebutuhan Anda. Ketika Anda butuhnya pertolongan Allah dalam kondisi yang darurat, pasti duhanya naik ke 6, 8 sampai 12. Kan saya ajarin sekarang begini aja. Anda cita-cita Anda itu di depan tuh kira-kira cita-citanya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi ya? Tinggi. Ya, kalau tinggi ya Anda harus kejar juga dengan cara-cara yang pengorbanannya harus tinggi juga. Maka 12 rakaat duha itu adalah pengorbanan yang tinggi supaya cita-cita yang tinggi itu bisa terjangkau oleh Anda. Itu pesan terakhir dari Bapak, dan semoga selama berpendidikan di SMA Negeri 15 Anda mendapatkan layanan, dan tentunya tidak bisa memuaskan ya. Tetapi tidak ada manusia yang bisa memuaskan semua manusia. Iya, betul. Kecuali kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa Anda belajar terus. Anda semoga bisa menciptakan koreo-koreo yang mengangkat budaya-budaya lokal Sunda, mengangkat menjadi budaya global, budaya internasional seperti orang Korea ya. Bisa menjadi budaya milik dunia itu. Nah, Anda harus punya visi ke sana. Ya. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan bincang-bincang dengan dua anak yang cerdas ini di bidang kinestetik dan seni, dan semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak warisan bangsa Indonesia dan bisa membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui dancer yang mereka kuasai. Dan kepada orang tua yang memiliki anak-anak ini, saya ucapkan selamat punya anak-anak yang betul-betul punya talenta, dan kita support sama-sama. Semoga anak-anak ini sukses di masa yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan.